02 RW 03. Iya. Dan mana teman-teman ini? Jangan lama. Iya, Bapak dari Damkar, Pak Imam, dari BPJS, Pak Maulana ya. Kalau Pak Maulana saya ingat karena sama Pak Maulana. Mohon maaf yang lain, PW saya juga suka lupa namanya. Jadi mohon maaf suka lupa. Pak LMK, PLNK-nya lengkap ya Pak ya? Pak LMK 1, 2, 3, 4, para perwakilan kader dari RW 2, Pak Edo, dan tim RW 3. RW 3 mana ya? Ada tuh. Baju apa? Hijau. Oh hijau. Mana hijau? Sementara. Mana hijau? Hijau ya. RW 4? Hijau RW 4? Hijau juga ya. Dan wabil khusus hari ini adalah RW 01 ungu. Ya Bu ya, dengan Bu Yana ungu. Dan mungkin ada perwakilan lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, mungkin sejak sebelum lebaran puasa saya baru sempat hari ini karena 2 minggu lalu saya ada kegiatan lain belum bisa bergabung di sini. Saya sangat senang tadi dengan apa yang telah dipaparkan oleh Pak LW kita dan Pak Roni, Pak Kasipem, bahwa sepertinya semuanya mendukung untuk hidup sehat ya Pak ya. Karena untuk hidup sehat itu memang menjadi tanggung jawab kita bersama ya, karena untuk kepentingan kita bersama juga. Dan sampai saat ini terakhir ada kasus di RW 03 tapi alhamdulillah PE-nya negatif. Dan tetap hati-hati karena per sekarang tanggal berapa Pak? Tanggal 9 tanggal 9 Pak Imam yang tanggal 8 tanggal 9 kasus kita udah 14 ya. Jadi kita hati-hati, tahun kemarin kasus kita 34, sekarang udah 14, udah hampir separuh dari yang kemarin. Jadi tetap hati-hati, tetap kita mengingatkan warga kita untuk menjaga lingkungan masing-masing dan tentu demi kepentingan kita bersamanya. Dan tentu di sini dalam kegiatan PSN ini adalah kita koordinasi dengan semua pihak dan kami dari Puskesmas lebih fokus untuk masalah kesehatan. Dan saya yakin kita semua pengen lingkungan kita sehat agar kita juga hidup sehat. Selain masalah lingkungan tadi, yaitu dengan menjaga lingkungan kita salah satunya dengan PSN, kita juga harus apa lagi Bu Yana untuk hidup sehat? Bebas dari rasa rokok. Cerdik, oh cerdik tetap. Cerdik apa Bu? C dulu. Nah, C dulu. Cek kesehatan. Nah, ini kita udah mulai lagi apa kegiatan kita? Mau kegiatan apa? Untuk dalam rangka C-nya kita apa? Apa? Kayaknya ini mau di RW 1 deh mulainya. Pak RW udah tahu belum? Ada kegiatan apa? Oh iya, di RW 1 ada mau menjadi kampung TB ya. Mau ada pemeriksaan dahak, tapi berhubung karena masalah kendala potnya itu belum bisa kita laksanakan. Nanti akan kita informasikan. Kemudian untuk masalah C-nya apa yang harus kita lakukan? Cek kesehatan. Kegiatan apa yang akan segera kita lakukan ibu-ibu? Pos lansia, pos bindu. Kita harus melakukan apa? Apa? Iya, apa kegiatan apa yang harus kita lakukan? Pos apa? Iya, apa namanya? Posyandunya apa? Apa itu ILP? Iya, jadi kita akan melaksanakan pos bindunya secara integrasi. Jadi harus semuanya ya, nggak satu-satu lagi kita nanti ya. Jadi untuk yang 0 sampai 5 tahun
tahun itu kegiatan Posyandu Balita. Kalau usia sekolah mungkin menjadi wewenang sekolah nanti ya. Yang remaja Pospindu remaja. Terus usia produktif Posbindu. Yang lansia Posyandu lansia. Nanti akan dilakukan secara integrasi dalam kegiatan Posyandu ILP ya. Nanti dikoordinasikan waktunya kapan. Jadi semuanya turun di satu tempat. Ya, Pak RW udah terinformasi belum ya, Pak? Ya, kayaknya kita di RW 1 dulu kan ya, Bu ya? Maaf, tadi kok saya lupa ya menyapa Ibu PKK ya. Mohon maaf ya, Bu ya. Bu, kita mau ILP ya, Bu ya? Nanti di RW 01 ya kita rencananya ya. Jadi, kita melakukan untuk semua warga kita. Dari mulai dalam perut ibu hamil, bayi balita, usia remaja, usia produktif, dan lansia di dalam kegiatan Posyandu ILP terintegrasi ya. Dan mudah-mudahan dengan kayak gitu kita juga bisa mengajak warga kita untuk yang pertama C-nya, cerdiknya, cek kesehatan. Yang kedua nih Bu Yana paling semangat. Enyahkan asap rokok. Enyahkan asap rokok. Enyahkan yang ngerokok. Jangan. Ya, jangan Bu. Jadi maksudnya nanti kita ajak warga kita seperti tadi kata Pak RW kita, Pak Roni, bahwa kita harus membuat lingkungan kita sehat. Bukan enyahkan perokok, tapi kita minta tidak merokok sembarangan. Di lingkungan pertemuan ini boleh nggak merokok? Enggak ya. Jadi tunda dulu. Jadi nanti jangan di sini. Nah, ada satu lagi. Kalau R apa? Olahraga ya. Mungkin bisa nanti dilakukan di lingkungan masing-masing. Dan ini saya akan agak fokus ke D dulu. D apa? Diet seimbang itu. Jadi harus apa Bu? Kalau seimbang apa? Harus imbang antara yang masuk dan keluar. Jangan terlalu banyak yang masuk dan keluar ya Bu. Benar Bu, benar Bu. Ya harusnya harus cukup. Dan minimal mungkin yang mudah kita ingat bisalah pakai konsep 4 sehat 5 sempurna juga boleh. Ya. Nah ini saya akan fokus pada satu masalah kesehatan yang berhubungan dengan makanan adalah masalah kandungan gula dalam makanan kita. Ya, yang harus menjadi perhatian kita. Berapa batas gula yang bisa kita konsumsi sehari? Ada yang tahu nggak? Batas kadar gula yang bisa kita konsumsi setiap harinya? Ada yang tahu berapa nggak? Boleh, dalam gramnya berapa Pak? Ya, dalam gramnya itu maksimal 50 gram. Ya. 1 sendok berapa Bu? Ibu-ibu yang tahu 1 sendok berapa gram? Iya. Ya sekitarnya 4 sendok makan ya. Ya karena kalau sendok kecil itu 5, sendok gede itu yang sekitar 10 atau 15 kan ya. Nah yang harus kita mulai peduli dan perhatian sekarang adalah memperhatikan kadar gula di makanan kita. Ya Bu. Nah mungkin ini kenapa kadar gula dalam makanan harus kita perhatikan? Karena kadar gula yang tinggi berisiko untuk berbagai penyakit. Apa aja? Diabetes, darah tinggi. Yang sepertinya belum sakit sudah mulai faktor risiko apa? Oh, obesitas ya. Obesitas ini untuk kadar gulanya Pak ya. Jadi saya harapkan kita mulai hari ini memperhatikan kadar gula dalam makanan kita sehari-hari. Dan mungkin perlu diingatkan kepada anak-anak kita terutama adalah kadar gula di minuman kemasan. Ya, ada yang pernah perhatiin kadar gula dalam minumannya berapa? Berapa? Nggak pernah perhatiin? Main minum aja, yang penting enak, yang penting segar.
Ya, nanti harus hati-hati. Di minuman dalam kemasan itu rata-rata gulanya tinggi. Sebagian besar kalau saya melihat itu ada yang sekitar 17, 19, yang kayak cola itu lebih tinggi lagi. Ya, kalau kita anggap yang rendah 17 aja. Kalau minum 2 botol berapa? 34. Kebutuhan kita maksimal sehari berapa? 50. Belum lagi yang kandungan dalam pisang, dalam makanan, dalam yang lain. Belum lagi di rumah bikin teh manis lagi. Ya, jadi saya harapkan mulai sekarang kita makin peduli. Salah satu yang harus kita perhatikan adalah kadar gula dalam minuman kita sehari-hari. Karena salah satu selain obesitas yang paling sering yang kita temukan sekarang adalah menyebabkan kerusakan ginjal. Banyak anak-anak sekarang dari kecil sudah harus ginjalnya digantikan oleh mesin, harus cuci darah. Seminggu berapa kali? Bisa 2, bisa 3 kali. Ya, ini buat perhatian kita semua agar kita mulai perhatikan dengan apa yang kita makan. Kalau kita beli makan minuman kemasan, coba dilihat kandungan gulanya. Belum lagi masalah lemak, masalah garam ya. Gulanya aja kita peduli. Ya, ibu-ibu ya. Kita perhatiin kadar gula, jangan lupa dicek di minuman kita. Belum lagi minuman yang di luar yang nggak disebutkan kadar gulanya, harus lebih hati-hati lagi. Ya Bu, tolong disampaikan juga ke anak-anaknya mungkin ya, hati-hati dengan minuman yang kadar gulanya tinggi. Cukup sekian karena banyak yang mau melanjutkan. Kita pantun dulu ya. Minum air kelapa di pagi hari, segar terasa, sejuk di hati. Mari kita kurangi gula dari kini agar kita sehat dan kuat sampai nanti.